Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamsyah Rizal Diopto Rizky, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami tentang perusahaan Pevindo 25. Kami beranggotakan, yang pertama adalah ada Reynaldi Agung Prasetyo, NIM 2018 099. Selanjutnya ada saya sendiri, Alamsyah Rizal Diopto Rizky, NIM 2018 122. Yang ketiga ada M. Ainus Soba Albustomi, NIM 2017 223. Latar belakang, Pevindo 25 merupakan indeks saham yang terdiri dari 25 perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Indeks yang mengukur kinerja harga saham dari 25 perusahaan tercatat kecil dan menengah yang memiliki kinerja tinggi dan likuiditas transaksi yang tinggi. Tujuan analisis. Tujuan kelompok kami menganalisis indeks saham Pevindo 25 adalah untuk mengetahui dan juga menentukan portofolio yang paling maksimal. Hasil analisis dan pembahasan. Metode analisis. Yang pertama, menghitung tingkat pengembalian untuk masing-masing saham. Yang kedua, menghitung return realisasi masing-masing saham dengan perhitungan dividen per bulan. Untuk menghitung return realisasi masing-masing saham dengan perhitungan dividen per bulan adalah RI sama dengan PT dikurangi PT min 1 dibagi dengan PT min 1, di mana PT adalah harga saham periode T, PT min 1 adalah harga saham periode sebelumnya. Untuk menghitung expected return dengan rumus ERI sama dengan sigma RI dibagi dengan N, di mana ERI adalah expected return dan RI actual return saham I, N sama dengan jumlah periodenya. Selanjutnya menghitung kovarian atau standar return saham dengan rumus sebagai berikut. Sigma I kuadrat sama dengan sigma N min 1 dikali dengan RI dikurangi ERI kuadrat dibagi dengan N min 1, di mana sigma I kuadrat adalah varian dari saham I, sigma I adalah standar deviasi saham I, RI adalah return saham I, ERI adalah tingkat pengembalian yang diharapkan, dan N adalah jumlah. Menghitung pengembalian untuk tingkat masing-masing pasar. Menghitung expected return market realisasi masing-masing saham dengan perhitungan dividen per bulan. Menghitung return market realisasi masing-masing saham dengan perhitungan dividen per bulan dapat dihitung dengan rumus RM sama dengan IT dikurangi dengan IT min 1 dibagi dengan IT min 1, di mana IT adalah indeks saham periode T dan IT min 1 adalah indeks saham periode sebelumnya. Menghitung expected return market dengan rumus sebagai berikut. ERM sama dengan sigma RM dibagi dengan N, di mana ERM adalah expected return market dan RM adalah return market dan N adalah jumlahnya. Menghitung kovarian return market dengan rumus sebagai berikut. Sigma M kuadrat sama dengan sigma adalah standar deviasi saham I, RI adalah return saham I, ERI adalah tingkat pengembalian yang diharapkan, dan N adalah jumlah. Menghitung pengembalian untuk tingkat masing-masing pasar. Menghitung expected return market realisasi masing-masing saham dengan perhitungan dividen per bulan. Menghitung return market realisasi masing-masing saham dengan perhitungan dividen per bulan dapat dihitung dengan rumus RM sama dengan IT dikurangi dengan IT min 1
dibagi dengan IT-1, di mana IT adalah indeks saham periode T dan IT-1 adalah indeks saham periode sebelumnya. Menghitung expected return market dengan rumus sebagai berikut. ERM sama dengan sigma RM dibagi dengan N, di mana ERM adalah expected return market dan RM adalah return market dan N adalah jumlah. Menghitung kovaria return market dengan rumus sebagai berikut. Sigma M kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali dengan RM dikurangi E RM kuadrat dibagi dengan N-1, di mana sigma M kuadrat adalah varians return pasar, RM adalah return pasar, ERM adalah expected return pasar, N adalah jumlah periode. Menghitung beta saham secara manual. Beta saham dapat dihitung menggunakan formula berikut. Beta sama dengan sigma IM dibagi dengan sigma M kuadrat sama dengan sigma N T sama dengan 1 dikali dengan RI dikurangi RI dikali dengan RM dikurangi dengan RM aksen dibagi dengan sigma M kuadrat, di mana B adalah beta, sigma IM adalah kovarian saham I dan pasar, sigma M kuadrat adalah varians return pasar. Menghitung alpha menggunakan rumus sebagai berikut. Menghitung alpha atau AI menggunakan rumus sebagai berikut. A sama dengan ERI dikurangi dengan beta dikali dengan ERM, di mana A adalah alpha, ERI adalah expected return saham, B adalah beta, ERM adalah expected return pasar. Menghitung variance error residual saham dengan rumus sigma EI kuadrat sama dengan beta kuadrat dikali dengan sigma M kuadrat ditambah dengan sigma I kuadrat, di mana sigma EI adalah variance error residual, sigma M kuadrat adalah varian pasar, sigma I adalah standar deviasi saham, beta adalah beta saham. Menghitung excess return to beta. ERB sama dengan ERI dikurangi dengan RBR dibagi dengan beta, di mana ERB adalah return to beta individual, ERI adalah expected return saham ke I, RBR adalah return aktiva bebas resiko atau SBI, beta adalah beta saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Agung Prasetyo. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan dari slide 11 hingga slide 20. Pada slide pertama, menghitung nilai cut off rate atau yang disingkat CI. Nilai CI adalah nilai C untuk saham ke I yang dihitung dari akumulasi nilai-nilai A1 sampai dengan AI dan nilai-nilai B1 sampai dengan BI. Untuk menghitung nilai A1, untuk menghitung nilai AI dan BI untuk masing-masing sekuritas ke I sebagai berikut. Dilanjutkan menghitung nilai cut off rate CI. Nilai CI adalah nilai C untuk saham ke I yang dihitung dari akumulasi nilai-nilai A1 sampai dengan AI dan nilai-nilai B1 sampai dengan BI. Untuk menghitung nilai A1 dan BI untuk masing-masing sekuritas ke I sebagai berikut. Pada slide selanjutnya, menentukan portofolio optimal menurut Elton dan Gruber 1995. Pada poin pertama,
bila rasio IRB lebih besar daripada CI, maka saham-saham masuk ke dalam portofolio optimal. Yang kedua, bila rasio IRB lebih kecil dari CI, maka saham-saham tersebut keluar dari portofolio optimal. Menentukan cut off point CI dan nilai C adalah nilai CI yang terbesar, dan menentukan kandidat portofolio optimal dengan kriteria jika IRB saham lebih besar daripada C. Menghitung besarnya proporsi untuk masing-masing sekuritas setelah sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio optimal dapat ditentukan rumusnya adalah sebagai berikut. Dilanjutnya pada slide selanjutnya, di tabel pertama kita lihat untuk menghitung hasil perhitungan return realisasi saham. Nah, kesimpulannya di sini juga kita lihat dari tabelnya. Jadi kesimpulan pada tabel 1, perhitungan return market realisasi saham RI terbesar pada perusahaan ASA dengan nilai RI 1,032967033 dari nilai PT 740 dan dengan nilai PT min 1 sama dengan 364. Sedangkan nilai return market realisasi saham RI terkecil pada perusahaan SAMI dengan nilai RI minus 0,553571 dan nilai PT sama dengan 250 dan dengan nilai PT min 1 560. Di tabel kedua, di sini menjelaskan tentang hasil perhitungan expected return saham E atau RI. Nah, kita lihat pada tabel Excel yang sudah saya jelaskan. Kesimpulannya adalah hasil perhitungan expected return saham terbesar pada perusahaan ERI adalah ASA sebesar 1,032967033 dari nilai sigma RI sebesar 0,041318681. Kemudian expected return saham terkecil pada perusahaan ERI adalah perusahaan pool dengan nilai minus 0,880909091 dari nilai sigma RI sebesar minus 0,035236364. Nah, dilanjutkan pada slide berikutnya yaitu tabel ketiga, menghitung hasil perhitungan risiko saham atau bisa disebut OI2. Nah, kita lihat pada tabel yang sudah disajikan di sebelah kiri. Kesimpulannya adalah hasil perhitungan risiko saham terbesar pada perusahaan pool sebesar 0,880909091 dari nilai ERI 2 garis miring N minus 1 sebesar 0,77600083. Kemudian hasil perhitungan risiko saham terkecil pada perusahaan ASMI sebesar minus 0,835714429 dari nilai dari nilai RI 2 garis miring sebesar 0,698418837 dan nilai RI 2 garis miring N1 sebesar 0,864815051. Lanjut pada tabel keempat, hasil perhitungan return market RM. Nah, di tabel yang sudah disajikan kesimpulannya adalah hasil dari perhitungan market RM yang terbesar terdapat pada perusahaan Mika dengan nilai 10,8587894 dari hasil IDR 550.291.199.000 dan IT min 1 IDR 46.741.117 dan 500 dan terkecil sampai pada perusahaan SAME dengan nilai minus 0,983 100.526 dari hasil ITIDR 660.225.000 dan IT min 1 sama dengan IDR 39,067.784.000. Di tabel kelima adalah hasil perhitungan expected return market IRM. Nah, dari tabel yang sudah kita sajikan, kesimpulannya adalah hasil perhitungan expected return market IRM perusahaan yang memiliki terbesar pada perusahaan Mika
dengan nilai 2,714687349 dari hasil IRM sebesar 10,8587,494, dan perusahaan yang memiliki IRM terkecil ASMI sama dengan minus 0,228,398,703 dari hasil IRM sebesar minus 0,9135594813. Di tabel ke-6 yaitu menghitung kovarian. Tabel yang sudah disajikan adalah hasil kesimpulannya adalah hasil dari penghitung kovarian OM2 perusahaan tertinggi terdapat pada perusahaan Mika sama dengan 0,14538,425 dari hasil RM 3,489221993. Dari hasil IRM sama dengan 7369527,405, dan perusahaan terkecil terdapat pada perusahaan Same dengan nilai minus 0,0434794194142, dan dari hasil RM minus 1,0435059941, dan IRM sama dengan 0,0604054153. Nah, kita lihat dari tabel 7. Nah, untuk kesimpulan dari tabel 7 sendiri adalah hasil perhitungan risiko pasar OIM2. Perusahaan tertinggi terdapat pada perusahaan dengan kode saham Mika sebesar 5,957542014 dari hasil RI 0,667428,571, dan RM sama dengan sama dengan 10,4243994,2, dan perusahaan terkecil terdapat pada perusahaan dengan kode saham BC sebesar minus 1,086160933 dari hasil RI sama kurangi RI sama dengan minus 0,358208955, dan hasil RM dikurangi RM sebesar 3,032199271. Kemudian di tabel 8 ada peta saham. Kesimpulannya yaitu hasil perhitungan peta saham terbesar ada pada perusahaan tersebut, yaitu 132,6220592 dari hasil kovarian saham I dan pasar besar 0,007540,224, dan varian struktur pasar sebesar 0,0000569855, dan perusahaan dengan hasil perhitungan peta saham terkecil ada pada perusahaan WAH, yaitu sebesar min 128,824065 dari hasil kovarian saham I dan pasar sebesar min 0,000885,878, dan varian return pasar sebesar 0,0000007848. Kemudian di tabel 9 yaitu kesimpulannya adalah hasil perhitungan alfa terbesar ada pada perusahaan NRCA, yaitu 52,3543,344 dari hasil expected return saham sebesar 0,000725,725,3886, beta sebesar 345,535,1563, expected return pasar sebesar min 0,151517435, dan perusahaan dengan hasil perhitungan alfa terkecil pada perusahaan ACES, yaitu sebesar min 80,8375,3938 dari hasil expected return saham sebesar 0,00134228,188, beta sebesar 132,622,0592, expected return pasar sebesar 0,609534,146. Di tabel 10 ada varian kesalahan residual. Kesimpulannya, menghitung varian error residual terbesar pada perusahaan POOL sebesar 1,848575723 dari hasil perhitungan peta saham
1,9753,02677. Varian pasar 0,506,251529 dan standar deviasi saham 0,848575723. Sedangkan yang terkecil pada perusahaan asa sebesar 0,077426238 dari hasil perhitungan beta saham 0,890228577. Varian pasar 1,123307009 dan standar deviasi saham min 1,077426,237. Kemudian di tabel 11 ada excess return to beta. Jadi kesimpulannya, perhitungan menentukan excess return to beta atau disebut IRB terbesar pada perusahaan BC sebesar 0,07051974,039. Dari hasil perhitungan excess return saham GI min 0,014925, return aktiva bebas resiko sebesar 0,05 dan beta saham min 0,920673888. Sedangkan terkecil pada perusahaan pool sebesar 0,06064682275 dari hasil perhitungan excess return saham GI sebesar 0,035236, return aktiva bebas resiko sebesar 0,05 dan beta saham 1,405454,616. Ini ada tabel 12 yaitu nilai AI dan BI. Kesimpulan dari tabel 12 yaitu perhitungan nilai AI dan BI. Perusahaan dengan nilai AI terbesar pada perusahaan BH sebesar 54,99451361 dan perhitungan AI terkecil pada perusahaan NRJA senilai 17,1879278. Sedangkan perhitungan BI terbesar pada perusahaan NSBL sebesar 345,5351563 dan perhitungan BI terkecil pada perusahaan WA sebesar min 1128,824068. Kemudian di tabel 13 ada menghitung cut off rate. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa nilai cut off point sebesar 0,352639071. Kandidat saham yang akan dimasukkan dalam portofolio optimal adalah saham-saham dengan nilai IRB lebih besar dari CI atau sama dengan CI. Saham dengan nilai excess return to beta yang lebih tinggi daripada nilai cut off rate, termasuk kandidat portofolio. Dan sebaliknya, apabila nilai cut off rate lebih tinggi daripada nilai excess return to beta, maka saham tidak termasuk portofolio. Jurnal berdasarkan dari Sulistiowati. Kemudian tabel yang terakhir yaitu proporsi dana saham terpilih yang menjadi kandidat portofolio. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji pada tabel 14 dapat diketahui proporsi dana masing-masing saham, di mana proporsi dana terbesar adalah untuk saham PTPP sebesar 35,26%. Kesimpulannya adalah indeks Pevindo 25 adalah indeks yang berisi 25 saham terpilih yang memiliki likuiditas tinggi sehingga mudah untuk diperdagangkan. Hal ini khususnya berkaitan dengan penyediaan sarana yang objektif dan terpercaya bagi analisis keuangan, manajer investasi, investor, dan juga pemerhati pasar dalam memonitor pergerakan harga dari saham-saham yang aktif diperdagangkan di BEI. Data yang dikerjakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam teori portofolio dan analisis investasi untuk mengetahui pergerakan harga dari saham-saham yang aktif diperdagangkan di BEI. Dalam konteks ini, total 16 dari 25 saham mampu membentuk portofolio optimal dan 9 sisanya belum mampu. Namun indeks ini cukup menjanjikan bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Ditambah lagi analisis dengan metode indeks tunggal.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.